hijrah. Kalau berbicara tentang hijrahnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan apa yang dituliskan oleh para sejarawan minal muhaqqiqin min ahli tarikh, sejarawan-sejarawan yang tahqiq Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, keluar dari rumah tanggal 28 bulan Safar. Tanggal berapa? 28 bulan Safar. 3 malam ada di Gua Sur. 28, 29, 30. Tepatnya malam Jumat 28 Safar. 29, 30 ini keluar rumah, tapi resmi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kota Mekah resmi 1 Rabiul Awal, 1 Maulid. Nabi tinggalkan kota Mekah hari Senin, ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar, ditemani oleh khadimnya Sayyidina Abu Bakar Amir bin Fuhairah, dan ditemani oleh seorang Google Map tour guide namanya Abdullah bin Uraiqid. Nyampe Madinah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tepat hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal. Tanggal 8 Rabiul Awal. Inilah data sejarah. Kalau kita mau kebet-kebet sejarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 Rabiul Awal resmi tinggalin kota Mekah, nyampe Madinatul Munawwarah tanggal 8 Rabiul Awal. Tanggal 8. Tanggal 8 Maulid. Lalu kenapa kita berbicara hijrahnya Nabi di Muharram? Ini kan kita harus hubungkan. Sementara Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumah malam Jumat menuju Gua Sur 5 kilo. Dari rumah beliau menuju Gua Sur 5 kilo. Jalan kaki. Naik gunung kan tinggi. Arah selatan, arah Yaman. Madinah itu adanya di utara. Ini namanya strateginya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3 malam di Gua Sur, malam Jumat, Sabtu, Minggu, 28, 9, 30. Hari Senin resmi 1 Maulid Rabiul Awal, Nabi tinggalin kota Mekah lewat Hazwarah, cukup tinggi datarannya, dekat Jabal Umar begitu. Nabi pandang Ka'bah dan Nabi nyatakan sebagaimana Imamul Bukhari tuliskan di dalam Sahihul Bukhari, kata Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Makkah, innaki la khairu ardillah ilallah, wa innaki la ahabbu ardillah ilallah, wa inni uhibbuki laula qaumuki akhrajuni lama kharajtu. Kata Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mekah, engkau ini bumi yang paling dicintainya bumi sejagat raya di mata Allah.
Engkau ini bumi yang terbaiknya bumi sejagat raya di mata Allah. Engkau ini bumi yang paling dicintainya oleh Allah. Dan aku pun juga cinta tanah tumpah darahku. Ini namanya nasionalisme. Aku cinta engkau Mekah. Namun andai saja masyarakatmu tidak mengusirku, aku tidak akan keluar dari Mekah ini sampai meninggal dunia. Maka Nabi tinggalkan Mekah, nyampe Madinah tanggal 8 Maulid, 8 hari. Lewat jalan tikus, nyampe Madinah 500 kilometer. Kenapa kemudian kita peringati hijrahnya Nabi di Muharram? Bagian ini dulu sebagai prolog untuk kami sampaikan sebelum ada apa dengan hijrah. Sebab menarik saudara, hijrah ini dibedah. Nabi udah pernah ke Madinah waktu Isra Mi'raj, ke Madinah, bahkan lebih dari Madinah, nyampe Palestina, sampai langit. Kala itu Isra Mi'raj, kendaraannya spesial, namanya burak, dijemput oleh malaikat yang hebat, Jibril ditemani Mikail. Tapi ketika hijrah, Nabi dari kocek sendiri, kudu jalan kaki. Ada apa ini? Nah, ini makna hijrah. Saudara sekalian, perlu diketahui oleh kita, bangsa Arab kala itu tidak mengenal tahun. Tidak mengenal tahun. Enggak ada tahun. Karena hidupnya berqabilah, hidupnya berkelompok, bikin tempat tinggal, ada gunung, kena angin, bikin gundukan pasir, dia bikin rumah di situ. Kemudian disapu dari sini, bersih itu gunung, pindah lagi. Tahun tidak ada. Sebagaimana Masehi ada tahun 1, 2, 3 sampai 2024 sekarang. Dulu tidak ada. Tidak mengenal tahun bangsa Arab. Lalu bagaimana tahun buat orang Arab? Tergantung peristiwa apa yang terjadi saat itu. Inilah menjadi tahun. Bulan ada. Dari dulu udah dikenal, ada Muharram, ada Safar, ada Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ada. Kalau enggak ada puasa Ramadan. Kalau enggak ada haji. Kalau enggak ada puasa Asyura. Hari ada, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu tuh, Kamis, Jumat, Sabtu. Ini semuanya ada. Tahun nggak ada. Bagaimana cara buat tahunnya? Apa peristiwa yang terjadi saat itu dijadikan tahun oleh orang Arab? Sebelum Islam, kita berbicara sejarah. Karena itu ketika ditanya kapan Nabi Yuna Muhammad lahir, orang mengenal hari Senin, hari ada, tanggal ada 12, bulan ada Rabiul Awal, tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Peristiwa apa yang terjadi saat itu akan dijadikan momentum tahun. Orang Arab, tahun gajah, karena memang ada peristiwa. Raja Abraham menyerbu untuk menghancurkan Ka'bah 50 hari sebelum lahirnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan tahun. Kayak kita aja, zaman prasejarah kita kasih nama anak apa yang ketemu sama dia. Dan sampai sekarang diikuti ini pola orang Arab ini.
Ada orang lahirnya di Pengki, anaknya dikasih nama si Pengki. Yang gampang aja. Begitu. Ada orang lahirnya di Kebon, anaknya namanya si Kebon. Banyak orang dulu kasih nama kayak begitu. Orang modern begitu, anaknya lahir di bulan Februari, perempuan, Febrianti. Itu gampang aja. Begitu. Begitu. Lahirnya bulan Juli, Yulia, begitu. Begitu. Gitu. Tergantung lahirnya. Begitu. Lahirnya bulan September, Sepiteng. Dia kasih yang penting di mana aja dia, sekenanya. Ini nyontoh pola orang Arab pra-Islam. Maka kapan Nabi Isra Mi'raj? Malam Senin, tanggal 27 bulan Rajab. Tahu dia. Tahun berapa? Enggak tahu. Yang terjadi saat itu Siti Khadijah wafat, istrinya Rasulullah. 3 hari berikut pamandaknya Abu Thalib wafat. Nabi waktu itu lagi sedih. Oh, tahun sedih. Amul Huzun. Begitu. Dalam kitab-kitab sejarah. Kapan Nabi Isra Mi'raj? Amul Huzun. Sampailah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Nyampe di Kuba, bangun masjid pertama kali, Masjid Kuba. Masjid Kuba. Nabi tinggal itu di Kuba 8, 9, 10. 11 Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari Nabi jalan. Maka ada namanya Masjid Jum'ah. Sebelum nyampe Yasrib, disitulah Nabi sholat Jum'ah pertama kali. Baru 12 Rabiul Awal nyampe tuh yang sekarang Masjid Nabawi. Itu begitu. Enggak ada tahun sampai Nabi hijrah ke Madinah, tahun tidak ada. Nabi di Madinah 10 tahun. Belum ada tahun. Bulan ada, hari ada, tanggal ada, tahun tak ada. Rasulullah SAW meninggal dunia. Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah. Cukup singkat jadi khalifahnya, kurang lebih 3 tahun. Persisnya 2 tahun 3 bulan. Karena baru dengan kewafatan Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum keburu menata negara. Lebih-lebih ada peristiwa riddah. Beberapa orang keluar dari Islam dengan wafatnya Nabi Yuna Muhammad. Sehingga Abu Bakar masih ngurusin intern. Baru di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Ini masa keemasan dalam sebuah kerajaan Islam. Di bawah pemimpin Umar bin Khattab. Boleh dibongkar itu sejarawan barat maupun timur, muslim maupun orientalis. Mereka berkata, kerajaan yang cukup luar biasa, maju dan pesatnya saat dipimpin oleh dinasti Umar Al-Faruq. Sedang Umar bin Khattab sampai Mesir, masuk perluasan wilayah Islam. Baru mulai penataan tahun. Di zaman Sayyidina Umar ini, sahabat usul, ya Amirul Mukminin, arrikh lana kama arrakhatil a'ajib. Wahai Sayyidina Umar, presiden mukmin sedunia, tolong dong buatin tahun buat kita. Buatin tahun. Karena kita nggak ada tahun, tanggal ada, bulan ada, tahun enggak ada. Jadi kalau ada ini bagaimana ini, surat ini tahun berapa? Pokoknya ada ya. Enggak ada tahun. Ini bisa sampai pagi kalau saya suruh ngopi ini. Buat tahun. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab kumpulkan semua sahabat-sahabat besar Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang jumlah sahabat itu 124.000 orang sahabat.
Yang besar-besar dikumpulin oleh Sayyidina Umar. Baik, kita buatkan tahun. Kita mengadakan sidang MPR. Kumpulkan, ditanya satu-satu. Kita mau buat tahun dari mana? Apa usulannya? Ada yang bilang dari lahirnya Nabi. Itu buat tahun. Kayak Masehi dibuat dari mula lahirnya Nabi Isa. Sayyidina Umar tidak setuju. Aku tak setuju. Ada yang bilang dari Isra Mi'rajnya Nabi. Sayyidina Umar pun juga tidak mau. Lalu Imam Ali bin Abi Thalib, anak pamannya Rasulullah, orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan anak-anak. Karena Imam Ali bin Abi Thalib lahir tanggal 13 Rajab tahun 30 dari tahun gajah. Lahirnya di dalam Ka'bah. Sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wahai Ali, apa usulanmu buat tahun?" Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, hijrahnya Nabi Muhammad. Sayyidina Umar, saya sepakat dengan Ali. Hijrahnya Nabi menjadi tonggak pertama buat mengatur peradaban Islam. Hijrah. Ditanya, kenapa hijrah? Ada perbedaan. Bila Nabi Isra Mi'raj khususiyatul Mustafa. Isra Mi'raj adalah keistimewaan yang Allah berikan buat Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kendaraannya tercepat, burak, selangkahan 500 km per detik, burak. Malaikat yang awal Jibril, Mikail, malaikat hebat, ini dijemput buat Nabi. Tapi kalau hijrah tidak, nabinya pakai kocek sendiri, kudu kepanasan, kudu kehujanan. Karena hijrah bukan buat Nabi saja, tapi buat umatnya juga. Maka Sayyidina Umar, saya setuju saat Nabi hijrah namanya tahun 1. Walaupun bulannya bukan Muharram. Yang penting di tahun itu Nabi hijrah namanya tahun 1. Sayyidina Umar ketok palu. Dan sepakat yang lain dari usulan Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Tahun 1 dari hijrahnya Nabi, bukan dari lahir, bukan dari Isra Mi'raj. Lalu saudara, bulan 1-nya bulan apa? Itu belum ada bulan 1 Muharram, belum ada. Tapi bulan ada. Pokoknya ya habis Safar, ya Maulid, Ba'da Maulid, Jumadil Awal, Jumadil muter, tapi tidak ada angka 1, 2, 3, 4, enggak ada. Bulan 1-nya bulan apa? Ada yang usul Ramadan. Sebab Ramadan Sayyidus Syuhur, bulan paling mulianya bulan, rajanya bulan. Sayyidina Umar, saya tidak sepakat kalau Ramadan. Ada yang usul Maulid, lahirnya Nabi Maulid, maka Rabiul Awal bulan 1. Macam-macam usulan-usulan itu Bapak dan Ibu Saudara. Tapi kemudian Sayyidina Ali ngacung. Baik, wahai Ali, apa usulanmu? Kata Sayyidina Ali, bulan 1-nya Muharram. Kata Sayyidina Umar, saya setuju. 1 Muharram. Bulan 2 Safar. 12 Dzulhijjah. Apa alasanmu Ali? Muharram. Muharram ini orang baru pulang dari haji. Orang kalau baru pulang dari haji, semangat ibadahnya luar biasa.
Saya nggak tahu di komplek Larangan ini. Kalau baru pulang haji itu rajin ke masjid. Rajin kalau baru pulang. Entar lama-lama luntur. Ada yang model kayak begitu? Ada enggak? Enggak ada, alhamdulillah. Begitu. Baru pulang itu betah. Di masjid belum waktu aja udah datang. Baru pulang haji. Dan ada yang lebih parah lagi, lebih luar biasa. Bukan sekedar sebelum waktu, baru pulang haji, maghrib di masjid, isya di masjid, sampai subuh di masjid, sampai ngeteh di masjid, sampai ngopi di masjid. Enggak pulang-pulang, sampai temennya kagum. Kayaknya di komplek kita yang paling mabrur Pak Haji ini doang nih. Enggak pulang-pulang dia. Sejak dia pulang haji, ngeteh aja di masjid, sampai ditanya amalannya apa. Ini bukan terkait amalan, saya haji jual rumah, jadi nggak punya rumah. Pantas di masjid aja, kagak pulang-pulang tuh orang. Ini baru pulang haji itu rajin ibadah, jadi punya semangat. Makanya Sayyidina Umar, saya setuju. Sejak saat itu ada namanya tahun Hijriah, ada namanya bulan 1, namanya Muharram. Di zaman Sayyidina Umar, zaman Nabi nggak ada. Kalau kata orang-orang nih, ini namanya bid'ah ini, begitu. Nggak ada zaman Nabi, begitu kata dia. Ini baru di zaman Sayyidina Umar, penataan kenegaraan. Bagaimana sistem bernegara sudah luar biasa. Karena Sayyidina Umar dapat surat dari Mesir, dari Sayyidina Amr bin As, gubernur Islam Mesir, Amr bin As. Kasih surat, Sayyidina Umar baca, ini surat tahun berapa? Kagak ada tahunnya. Itulah muncul usulan buatkan tahun. Maka tahun Hijriah ini mulai ada di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, dan alhamdulillah sampai sekarang kita memasuki 1446 daripada hijrahnya Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang paling penting, tapi waktu kita tinggal 15 menit ya. Gimana Ustadzuna Helmi? Saudara, kenapa hijrah? Ini yang paling penting. Ada apa dengan hijrah? Hijrahnya Nabi tidak seperti hijrahnya kita dari kampung ke kota, sampai tinggal di komplek, sampai bikin masjid namanya Al-Muhajirin, orang-orang hijrah. Apakah sama hijrahnya dengan begitu? Tidak. Coba bayangin saudara, kita keluar dari rumah diusir oleh bapak kita. Bapak kita ngusir kita, keluar rumahnya enak atau tidak? Enak apa enggak? Halo, nyampe ke sini ya? Kedengeran enggak? Kita diusir dari rumah kita sama bapak kita, keluar rumahnya enak apa kagak? Kagak. Ini Nabi keluar dari rumah bukan diusir oleh abahnya, oleh orang kampungnya. Diusir. Kenapa? Hanya membawa panji kebenaran. Menyuruh untuk menyembah Tuhan yang esa. Ini yang menjadi masalah. Bagi masyarakat itu dianggap membawa ajaran baru, bukan nenek moyang. Keluar dari rumah bukan kayak kita dari kampung ke kota menjadi masyarakat urban, untuk mencari kehidupan yang lebih baik, bukan itu. Tapi ini demi menjaga agama. Keluar.
Saat Nabi dikepung, wa idyam kuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ini mula-mula hijrah ayat ini. Ketika dikepung, Nabi datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar. Karena Abu Bakar berkali-kali, Sayyidina Umar udah berangkat. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah kami mau hijrah. Sebentar Abu Bakar, sebentar. Sebentar. Pada saatnya Abu Bakar didatangi oleh Habibuna Muhammad SAW. Abu Bakar sudah saatnya hijrah ke Madinah. Lalu Abu Bakar nanya, bolehkah aku menemani engkau, menyertai engkau untuk berangkat menuju Madinah? Kata Nabi, iya, engkau yang menemani. Itu girangnya setengah mati, saudara. Senangnya Abu Bakar setengah mati, yang kalau kita belum tentu senang. Beneran, saya mau dongengkan Abu Bakar. Tokonya banyak di Mekah, tokonya banyak, lagi maju-majunya. Hewannya banyak, lagi banyak, luar biasa. Dagang lagi laris, kebun kurma banyak, toko lagi laris. Diajak ninggalin rumah dan usahanya oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menuju kampung yang ora ada saudara barangatu, kenal juga kagak, tinggalnya di mana kagak tahu. Tapi Abu Bakar waktu ditawari hijrah, saya siap menemani engkau ya Rasulullah. Tuh Abu Bakar ketika ditanya, kenapa kau tinggalkan usahamu lagi maju, tanahmu banyak? Buat apa aku tinggal di Mekah bila cahaya itu sekarang bakal berada di Madinah? Buat apa saya hidup bila jauh dengan Allah dan Rasulnya? Enggak penting harta, yang penting jangan jauh dari Nabi Muhammad. Enggak kayak kita. Waktu guru kita datang sama kita, ditelepon kita, muridku ini minta bantuan saya, tolong antar ini. Aduh guru, sorry, gua lagi dagang. Begitu. Hujan aja, muridku, guru hujan, kagak datang ngaji. Ini Abu Bakar enggak, harta lagi banyaknya, usaha lagi majunya, luar biasa, ditinggalin kota Mekah karena Rasulullah tidak ada di Mekah. Adanya cahaya itu sekarang pindah ke Madinah. Ini hijrah. Dan Nabi kemudian melihat unta Abu Bakar, Qaswa. Ini ada sejarahnya. Nabi itu untanya namanya Qaswa. Kasih nama. Itu dicontoh sama kita-kita itu. Ada film namanya Brahma Kumbara. Dia punya adik namanya Mantili. Dia punya pedang setan sama pedang perak. Ada namanya. Ini kasih nama. Unta namanya Qaswa. Dari mana tuh unta? Nabi punya. Kata Abu Bakar, Nabi kau naik untaku. Enggak bisa. Aku beli. Berapa harganya? Abu Bakar bingung. Ini guru masalahnya. Guru. Gua kasih aja. Ini guru nggak kayak kita. Nabi Yuna Muhammad SAW nggak mau. Berapa harganya lu mau jual? Gua beli. Abu Bakar bingung. Enggak, saya kasih aja. Enggak mau Nabi Yuna Muhammad SAW. Enggak mau. Sampai pada akhirnya Alot itu berbicara berapa harganya. Abu Bakar bingung. Modalnya aja kata Nabi. Berapa lu beli waktu beli? Modalnya. Saya pengen tahu.
disampaikan harga modalnya, dibayar sama Habibuna Muhammad SAW. Ini unta dapat beli. Menuju Madinah, Nabi dari kocek sendiri. Sebab hijrah beda dengan Isra Mi'raj. Kalau Isra Mi'raj buat Nabi doang, makanya diundang, fasilitas diberi. Kalau hijrah bukan buat Nabi saja, buat kita umatnya, bahwa hijrah perlu pengorbanan. Demi menjaga Islam enggak gampang. Nabi itu bashar, bukan malaikat yang kemudian udah ngilang aja, cul, udah ada di Madinah pakai lampu Aladin. Enggak begitu. Manusia harus ada proses untuk menuju kejayaan Islam. Maka naik gunung, turun gunung, luar biasa. Sebab hijrah bukan buat Nabi saja, buat kita semuanya juga kudu hijrah. Sampai pada waktu datang urusan hijrah, karena ditindasnya kaum muslimin di Mekah, ada seorang kakek-kakek yang udah tua renta, namanya Damurah bin Jundub radhiyallahu ta'ala an. Dalam surat An-Nisa ayat 100 dijelaskan, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih summa yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Ini kasus menimpa Damurah kala itu. Ketika datang perintah hijrah, saudara, ini kakek-kakek yang ke masjid aja udah dipapah sama cucunya. Dia bilang sama anak-anaknya, gue mau hijrah ke Madinah. Ditertawakan sama anak-anaknya. Jalan aja susah, mau ke Madinah. Oh, gua kuat. Begitu. Kuat dari mana? Yang tahu kuat dan tidak saya. Kakek-kakek udah tua renta, 90 tahunan. Damurah namanya, bin Jundub radhiyallahu ta'ala. Bener aja keluar dari rumah, baru nyampe Tanim 7 kilo. Napasnya Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, lewat. Mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati apa meninggal, Bu? Meninggal. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa ma meninggal. Meninggal apa mati? Iya, terserah dah. Itu meninggal tuh yang namanya Damurah di Tanim 7 kilo dari Mekah. Tanim, tempat di mana kita kalau umroh terdekat bagi orang yang ada di Mekah. Pada waktu mati ini Damurah, ribut sahabat, dapat ganjaran hijrah apa kagak? Wong belum keluar Mekah, masih di situ. Belum nyampe Madinah matinya. Dapat ganjaran apa kagak? Ada yang bilang, kagak lah, orang masih di kampung, kampung sendiri. Ada yang bilang, ya dapat kan dia udah niat, tapi kan belum kemana-mana. Turun ayat surat An-Nisa ayat 100. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih. Siapa orang yang keluar dari rumahnya, hijrah menuju Allah dan Rasulnya ke Madinah, summa yudrikhul maut, mati kemudian, mati, belum nyampe Madinah, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, dapat ganjaran hijrah. Sebab itu di dalam Sahih Bukhari, hadis pertama yang ditulis, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawal hijrah faqad waqa'a ajrullah, dapat ganjaran hijrah. Walaupun belum ke sana, niatnya kencang. Damurah, Nabi hijrah ke Madinah penuh perjuangan.
Dan memang seperti demikian hijrah kita harus peringati. Kalau muslim pengen tinggi dan jaya, mau tidak mau, dia harus ada tadhiyah, harus ada pengorbanan. Tapi hijrah saudara banyak bagiannya. Ada hijrah makaniyah, ada hijrah ruhiyah, ada hijrah tempat, ada hijrah badan, ada hijrah ruhani. Tapi udah jam 10 kurang seperempat. Gimana Ustaz Ilmi? Hijrah sesudah Nabi ada di Madinah, lalu tanggal tahun ke-8 Hijriah, 8 Hijriah, idza jaa nasrullahi wal fath. Nabi penaklukan kota Mekah, Nabi bilang la hijrata ba'dal fathi. Sesudah penaklukan kota Mekah enggak ada lagi namanya hijrah-hijrah. Orang Mekahnya sudah aman, ibadah udah tenang, sama baik. Di mana aja ibadah, jadi muslim gunakan sama. Ini namanya hijrah badaniyah. Tapi hijrah ruhiyah ini penting. Bagaimana muslim harus ruhaninya hijrah. Bagaimana hijrah ruhiyah ini saudara? Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikamnya menyatakan, la tarhal min kaunin ila kaun fatakuna kahimarir raha walakin irhal minal aqwan ilal mukawwin afala tanduru qawla Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih. Anda jangan hijrah dari alam ke alam. Kalau begitu tak ubahnya seperti keledai penggilingan, muter di situ-situ saja. Tapi hendaklah Anda hijrah dari alam menuju sang pencipta alam. Hijrahnya ruhani. Kalau ruhani hijrah, hidup akan menjadi enak. Rumah mau lebar mau sempit tergantung persepsi pemikiran dia. Ada orang kamarnya aja segede Al-Muhajirin, kamarnya, bukan rumahnya, kamarnya. Ada di Bintaro, nggak jauh dari kami punya rumah, kamarnya doang. Kolam renangnya 2 rumah itu. Luasnya 5.000, rumahnya 5.000. Ini nyata. Dulu itu dijual, harganya 50 ember. Dulu tahun 2010. Saudara, ada orang rumahnya gede, tapi kalau Sabtu Minggu ke puncak, ditanya, ngapain Pak? Sumpek gue. Apanya yang sumpek? Apanya yang sumpek? Apanya yang sumpek? Bu, apanya yang sumpek? Hatinya, pikirannya. Ada orang rumahnya RSSS. Apaan, Bu? Apaan? Salah. Apaan? Rumah sangat strategis sekali. Apaan? Rumah sangat strategis sekali. Ke dapur dekat, ke kasur dekat, meja makan dekat, ruang tamu dekat, tempat kemana-mana dekat. Tempat apa namanya?
strategis. Rumahnya RSSS. Anak banyak. Dia nggak pernah Sabtu Minggu ke puncak. Tenang aja. Mungkin nggak punya duit kali ya. Tenang aja dia. Tenang aja. Karena yang luas dan sempit bukan tempat, hati. Inilah hijrah ruhiyah. Hati. Bila orang hatinya lebar, masalah besar jadi kecil. Bila orang hatinya sempit, masalah kecil jadi gede. Ini kita kudu hijrah ruhani kita. Ini yang orang muhajirin saya mau tanya, pernah jalan-jalan nggak ini? Bu, pernah jalan-jalan nggak? Kemana yang paling jauh? Puncak, dekat. Nih, pernah jalan-jalan nggak ini? Halo, kedengeran apa kagak ini ya? Kedengeran nggak? Ini udah ngantuk Ustaz Helmi. Tutup aja deh, udah ya. Udah belum? Lah belum ini ya, ngantuk. Ini udah pernah jalan-jalan belum nih? Kemana yang jauh? Guci, deket. Kemana? Tegal, Jogja, deket. Korea, deket. Yang jauh itu ke Al-Muhajirin. Yang jauh itu ke Al-Muhajirin. Buktinya, berapa banyak orang yang rumahnya dekat dengan masjid, ke puncak nyampe, ke Guci nyampe, Jogja nyampe, Malang tuh Selekta nyampe, Bali nyampe, tapi muhajirin ora nyampe-nyampe. Ada enggak? Enggak ada, alhamdulillah. Oh ada, banyak. Kenapa ke puncak nyampe saban minggu? Deket artinya dengan tempat hiburan. Kenapa ke Bali nyampe saban bulan? Artinya dekat dengan tempat hiburan. Kenapa rumahnya dekat dengan masjid nggak nyampe-nyampe? Artinya jauh. Jauh. Karena itu yang harus hijrah ruhani. Bagaimana kita mengakrabkan diri dengan tempat ibadah. Supaya kita hijrah. Kemarin kita habis Idul Adha, dipotong tuh kambing. Tujuannya apa? Biar hijrah. Tahu kambing nggak? Nih saya tanya, tahu kambing nggak? Hah? Tahu kambing nggak ini? Baik. Hidup-hidup tuh kambing masuk ke dalam masjid muhajirin. Boleh nggak sama pengurusnya? Hah? Boleh nggak? Hah? Boleh kagak? Kenapa kagak boleh? Iya masuk dalam tuh, dalam masjid, boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Kotor, kotor. Karena al-muhajirin ngadain maulid, bikin kebuli kambing, bawa ke dalam masjid. Boleh nggak? Boleh nggak? Kenapa boleh? Udah mati, cerdas ibu kita, moga rezekinya luas. Jadi kambing itu hidupnya enggak injak masjid. Udah mati baru ke masjid. Kambing. Ini kita nggak ngomongin orang. Orang suka kesinggung. Kita ngomongin kambing ya. Iya, kambing tuh hidup masuk ke masjid boleh nggak? Enggak boleh. Karena bikin maulid, bikin kebuli kambing, bawa ke dalam masjid, boleh nggak? Boleh. Kenapa boleh? Udah mati, kambing hidupnya kagak kemas. Udah mati baru namanya kambing. Kita nggak ngomongin orang, ngomongin orang suka kesinggung. Ini kita kudu hijrah ruhani kita.
kudu hijrah. Kalau anak muda, remaja Masjid Muhajirin enggak mau ke masjid, masih mending. Tong enggak ke masjid, nanti aja kong kalau udah tua. Cakep. Cakep enggak? Cakep. Ada niatan. Kalau udah tua mau ke masjid, niatnya ini luar biasa di mata agama. Yang jadi masalah, si engkong ini nih yang udah tua, mana pensiun lagi. Kong kagak ke masjid, nanti aja kalau. Kalau apa? Kalau muda, kan gak mungkin. Sudah tidak ada opsi. Udah gak ada opsi. Udah harga mati. Mainnya ke masjid. Sebab kalau udah kita senja usianya, opsinya dua. Agama tidak paksa. Inilah Islam. Diberikan dua opsi. Silahkan Anda ke masjid jalan sendiri, atau Anda ke masjid dianterin. Maunya jalan sendiri apa dianterin? Dianterin berempat. Kalau dianterin berempat, iya naik keranda. Maka mumpung kita masih hidup, ini mulai momentum hijriyah, hijrahkan ruhani kita, pelan-pelan akrabkan dengan tempat yang di sana ada ridha Allah. Ke masjid, baitun min buyutillah. Dekatkan kita dengan masjid. Lihat, kalau masih hidup masih ngerti tata sopan, barisnya di belakang imam, di belakang imam. Udah mati, kurang ajar nggak? Depan imam. Bener nggak? Tuh. Maka kita ruhaninya kudu hijrah. Kudu hijrah ruhani kita. Bagaimana caranya? Ini momentumnya. Saya mau tanya sama ibu-ibu, duit 50.000 bu, dibawa tuh Indomaret depan tuh, ada Indomaret, 50.000, gede apa kecil? Kebawa ke Indomaret belanja, gede apa kecil? Hah? Yang jujur nih di masjid ini, gede apa kecil? Kecil. Kecil 50.000. Dibawa ke tuh Kejayan, Kreo 50.000, gede apa kecil? Kecil. Baik. Dibawa ke kotak amal Masjid Al Muhajirin 50.000, gede apa kecil? Ini yang berubah angka duitnya apa hatinya nih? Hah? Angka duitnya apa hatinya? Hatinya. Ini yang kudu hijrah ruhani. Dia pandang dunia mahal mewah, 50.000 hina. Karena dunia mewah mahal canggih. Adapun akhirat surga hina sepele 50.000. Dah gede amat. Begitu. Karena akhirat kecil dan hina di mata dia. Maka 50.000 gede amat. Kalaulah kita di dompetnya ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, ada kotak amal lewat, kira-kira yang dimasukin yang mana? Yang mana? Yang jujur nih. Yang mana? 2.000. Udah jujur tuh? Iya, 2.000. Masih bagus. 2.000 juga ngisi. Ada yang pakai pura-pura zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Kalau Jumat sambil merem, ngelirik matanya, masih jauh juga kotak amal. Subhanallah, 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 subhanallah. Pas melek udah lewat. Alhamdulillah, alhamdulillah. Parah. 2.000 masih bagus dia ngisi. Cuman masalahnya 2.000 ini ada 100 lembar. Di dompetnya 100 lembar 2.000. Dibagi dari temannya yang kerja di BI.
Cuma dari 100 lembar yang 99 lembar kaku, satu lecek. Ada kotak amal lewat, yang dimasukin yang mana? Pantas ganjarannya lecek-lecek. Buat masjid aja yang lecek, buat Indomaret, Alfamart, buat mall yang bagus-bagus. Apa enggak bikin susah pengurus masjid kayak begitu? Sampai Jumat, sampai asar belum kelar ngitung duit, sampai dicurigai. Kayaknya duitnya banyak nih. Tandanya sampai asar belum kelar. Bukan banyak, lecek-lecek. Dibuang amal orang, enggak dibuang nyusahin. Tapi ini bukan Masjid Muhajirin, bukan. Ini yang kita kudu hijrah ruhani. Tapi udah lewat 15 menit, saya bingung ngomongnya. Khalas. Lah nanti aja. Masih banyak ngomongin hijrah. Kasihan yang dari sore belum pulang-pulang. Begitu. Saya udah tahu anak kadroh. Begitu. Takut nasi uduk jadi rangginang, kering. Udah segini aja. Ala kulli hal, kita penting buat kita hijrah ruhani. Nabi sampaikan sebagai penutup, al-muhajiru man hajara su'ah. Hakikat hijrah ruhani, orang yang meninggalkan yang buruk-buruk menuju yang baik-baik. Buang yang buruk, tingkatkan menuju yang baik-baik. Inilah hijrah ruhani kita. Yang tadinya nggak doyan dengan Masjid Muhajirin, mulai akrab dengan masjid, menjadi primus pria masjid musola. Yang tadinya nggak demen ngaji, mulai demen ngaji. Ini namanya hijrah ruhani. Kalau kita nggak ada perubahan hidup ini, amat sangat merugi. Bila umur ada cuman casing dan bungkus semata, tapi manfaat dari umur inilah yang paling penting di dalam hijrah ruhani kita. Sekelumit ini barangkali pada malam hari ini dari waktu yang sangat sempit, udah lewat 15 menit. Tidak sopan, takut korupsi, masih mulai tahun baru lagi. Begitu, udah lewat. Jadi saya tidak mau, segini aja yang dapat disampaikan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan tidaklah kita meninggalkan majelis Muharram ini di Masjid Al-Muhajirin, melainkan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah. Urusan kita dimudahkan oleh Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala hijrahkan kita dari yang buruk menuju yang baik, dari amal jahat menuju amal soleh, dari kesempitan menuju kelapangan, dari kefakiran menuju kekayaan, dari kebodohan menuju keberpengetahuan. Allah hijrahkan kita, makin lebih baik lagi hari-hari kita. Hidup kita penuh berkah, keluarga berkah, umur berkah, anak-anak pada tinggi derajatnya, usaha kita makin berkah, rezeki kita makin berkah, ilmu kita makin berkah, lingkungan kita berkah, teman-teman kita berkah, masjid di mana kita sholat di situ makin berkah masyarakatnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hadha amun jadid wa hadhihi sanatun jadidah. Nas'aluka ya Allah fi hadzal amil jadid ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Nas'aluka an tanqulana min dhullil ma'siyah ila izzit ta'ah wa min dhullil faqri ila izzil ghina wa min dhullil jahli ila izzil ilm wa min ad-dhiqi ila sa'ah wa min al-jahli ila al-ilm wa min al-ihana ila al-karamah wa min ad-dhulli ila al-izzi wa min al-isa'ah ila al-ihsan wa min su'il khatimah ila husnil khatimah.
Allahumma ya kasiran nawal, ya hasanal fi'al, ya qa'iman bila zawal, ya mubdi'an bila mithal, bijahi habibinal mustafa sallallahu alaihi wasallam sayyidil muhajirin wal ansar, wa bijahi jami'il ashab wal al fi hadzal amil jadid. Nas'aluka ya Allah yusrahu wa barakatahu wa amanahu, wa na'udzu bika ya Allah fi hadzal amil jadid min syururihi wa min khaufihi wa min halakatihi ya akramal akramin ya rabbal alamin. Allahumma ftah alaina fi hadzal amil jadid abwabas sihhah wa abwabas salamah wa abwabal afiyah wa abwabal barakah wa abwabas sa'adah wa abwabal khair wa abwabal ilm, waj'alna jami'an ya Allah fi hadzal amil jadid mimman yuhibbu Rasulullah wa mimman yuhibbu ala baiti Rasulillah wa mimman yuhibbu amalan yuqarribuna ila mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam ala khairil Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.